Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, salam sukses dan ketemu juga bersama Om Irul Explore dan bosnya yang punya unit Pak Andi, ya Pak Andi ya. Ya, betul. Namanya Pak Andi, nggak salah bosku. Hafal karena sering telepon karena unit ini udah terlalu lama di Irsat Putra Karoseri. Ya, kenapa paling lama? Itu penggarapan sudah sampai 6 bulan. Ya, ini lama banget ini Pak Andi. Mohon maaf sekali karena ketunda-ketunda terus. Dan kenapa yang bikin lama itu ternyata saya bikinnya konsep itu sampai 2 kali Pak Andi. Jadi rubah konsep Pak ya? Rubah konsep ini merupakan bukan konsep yang pertama? Bukan konsep pertama. Pertama itu udah tak pikirkan segini modelnya bagian ke belakang, ke sampingnya. Tapi tak cari yang untuk mobil sport aja lah, ke bagian belakangnya Pak Andi itu lebih suka yang lebih semok katanya. Semok tapi sporty. Iya betul. Ini kalau misalkan seperti ini, itu sebenarnya bodinya Pak Andi itu udah mau tak kasih ke yang Scania itu Om, yang punya Pak Sony itu buat konten Pak Sony pas jumpa yang biru ya, yang biru ya. Betul. Nah itu Pak Andi ini kurang yakin Pak Andi itu katanya minta beda lain daripada yang lain, makanya agak-agak panik malah ada yang misalkan minta dibikin seperti itu Om. Punya Om Irul dipasrahkan, udah manut aja ya, bikin 1 bulan selesai. 1 bulan selesai itu Pak. Iya. Ya. Iri juga Pak saya sebetulnya. Iya, itu 1 bulan selesai. Tiap hari upload kok yang jadi banyak kok punya saya belum gitu Pak. Dan itu untuk kantor Explore memang saya serahkan ke Pak Eko beserta tim 86. Jadi mau jadi seperti apa, ternyata hasilnya malah di atas ekspektasi saya Pak, itu Pak. Saya pengennya simpel-simpel aja, tapi malah bagi saya itu lebih dari simpel. Ini pun yang sulit itu gini, Pak Andi itu pasrahin ke kami, tapi nggak ngasih gambaran, agak panik Mas, Om. Nggak tahu ini kenapa kalau berhadapan sama Pak Andi itu bawanya dari pertama itu panik karena dilihat dari orangnya kayak serba tahu gitu loh. Oh, jadi memang udah ahli ya, udah berpengalaman di bidang itu ya Pak Andi ya. Tapi kayaknya kan untuk Pak Andi sendiri usahanya kan ada pabrik juga ya? Ya, saya bergerak di bidang produksi gula manis Pak, serba manis dari gula pasir, gula Jawa, sama gula batu kristal Pak. Usaha saya. Pantas ya, di sini tuh dari tadi kayaknya ada semut banyak gitu loh. Kalau bisa Om ya. Kalau biasanya kan suaranya burung, tapi pas masuk ke sini kok semut. Oh ternyata ada Pak Andi memang bergerak di bidang pergulaan ya, permanisan. Ini yang membuat Indonesia itu manis guys. Jadi nanti kalau yang kehidupannya itu lagi-lagi sepet, lagi-lagi pahit gitu, bisa nanti tengokin nonton video ini, bayangin ini merupakan gula raksasanya Pak Andi, jadi kita semua ikut manis. Amin. Jadi manis, sekarang tambah manis ya Pak. Iya. Kayak Om Irul manis banget ini orangnya. Aduh. Tapi kok ngomong-ngomong, seperti yang Pak Eko tadi bilang, Pak Andi sendiri kan seorang pengusaha di bidang gula, putra daerah dari Klaten. Ya. Tapi kok sudah pengalaman truk, memang membuka jasa transportasi juga atau memang punya banyak armada yang memang dikhususkan untuk mengangkut produknya gula itu? Kalau saya sendiri dari bapak dulu kan punya truk, jadi saya tuh memang suka sama truk Pak. Berawal dari suka sama truk, ngikuti YouTube-nya Om Irul, jadi tambah seneng ikuti Pak Eko ini yang tambah dulu. Ya kan, gitu kan. Wah, jadi kita mau berekspresi itu kita malahan gimana kalau minder. Wah, terlalu memuji. Intinya gitu. Tapi kita tidak boleh terbang dengan pujian Pak. Ya, yang penting itu jadikan semangat Pak ya. Iya, betul. Ya, dan untuk satu lagi yang membuat lama juga bukan kita untuk maksud melama-lamakan ya. Karena konsep dari awal itu dalamnya biasa, sekarang udah jadi full interiornya, udah budgetnya juga nggak tanggung-tanggung sampai 35 juta untuk dalamannya juga Pak Andi. Luar biasa. Ini aslinya bisa dikatakan sebenarnya ini spek kontes juga ya. Betul. Menurut saya kalau dibawa ke Kopdar ya mungkin bisa jadi truk kontes masuk Kopdar. Tapi memang ini kemarin tak ikutin kontes ya. Tapi jadi, kontesnya itu bukan ngejar nominasinya karena memang speknya itu udah tinggi. Jadi tak bawa. Lain loh Om. Ya, betul. Harga murah pun bisa mendapat trofi, tapi harga mahal belum tentu mendapat trofi Pak Andi. Makanya harga murah 50 juta variasinya itu ada yang bisa di dalam kategori itu. Tapi kalau punya Pak Andi harganya mahal, tapi mobil bagus mewah belum tentu
Kategori. Di masuk kontes kategori ya. Masuk kategori Jadi Pak Andi. ada contohnya kan itu modifikasi yang maksimal 40% Pak Andi. Jadi mungkin ini udah melebihi 40%. Itu kan memang nggak boleh merubah warna cat kabin. Iya. Nah ketika kita merubah jadi lebih bagus, jadi lebih mahal, tapi malah nggak masuk kategori tersebut. Jadi gitu, maksudnya jangan sampai orang kontes itu berkecil hati, ini diikutin kontes harga mahal kok nggak dapat apa-apa. Itu karena memang speknya itu memang kita ngejarnya memang kan kekompletannya, bukan mengejar salah satu dari kategori itu. Kita mencakup semua dari luar, dari dalam, tapi kalau yang lebih ekstrim lagi ada lagi, cuman kalau yang simple, elegan, itu sebenarnya lebih murah lagi, ngilangin stikernya. Itu juga kill color juga, ini karena warna candy itu masuk, tapi karena kita nambahin untuk konsep stikernya, karena konsep stikernya itu warnanya juga kita nggak ambil yang untuk ngarah yang ke stiker warnanya juga. Jadi kita itu nanggung, intinya gitu. Ambil yang padahal kalau polos saja bisa kill color Om ya, contohnya kan gitu. Jadi harus tahu regulasi dalam kontes itu Pak Andi. Jadi mungkin barangkali nanti Pak Andi pengen bangun armada untuk kontes, kita musyawarahkan bareng, bareng santai. Apalagi ada Om Irul itu selalu selalu konsentrasi dalam regulasi. Tak pelajari itu supaya kita bisa tahu aja. Percaya kalau sama Om Irul saya. Iya, Om Irul itu selalu ditekuni, ini gimana. Oke Om. Oke. Kalau saya sih ikut-ikut. Oke Om, siap gitu aja. Ya, saya mempelajari karena di sini saya yakin ada Pak Eko yang bisa nanti ketika saya mumet ada jawabannya. Om Irul seperti itu Pak. Jadi selalu saling nutupi lah. Om Irul itu bisa bekerja sama dengan Izzat Putra, apalagi sebagai media ya Om ya. Media itu sangat membantu sekali untuk Izzat Putra, untuk promosinya, untuk apapun itu. Dari belum pernah main YouTube sampai ke main YouTube, Om Irul yang ngajari. Gitu. Nah sekarang ini untuk mungkin kan sebagian udah ada yang lihat kemarin di kontes untuk truk ini ya, yang tulisan Mr. Andi, kebetulan langsung ada ownernya Pak Andi. Bisa diceritakan ini untuk Pak Andi sendiri, yang tadi masalah gula kan belum selesai ya, tadi kepotong lagi karena banyak semut ya, karena terlalu manisnya dibawa ke sini. Itu untuk lokasinya di daerah mana itu Pak Andi? Usaha kami lokasinya berada di daerah Kota Klaten, Kecamatan Wedi, Kota Klaten. Untuk lebih detailnya besok saya mau minta bantuan Om Irul untuk pergi menengok perusahaan kami. Betul gitu. Siap itu nanti ya. Mohon kepada Om Irul untuk bisa mengangkat perusahaan kami biar jadi lebih terkenal produknya dan pokoknya saya konsepnya semua saya pasrahkan Om Irul deh. Oh insya Allah. Yang pasti niat saya biar semua lebih menjangkau lebih gitu lah ya. Bisa, masalahnya bisa lebih ke nasional Pak, bukan cuma di Klaten, Jogja, Solo, mungkin sampai Subang juga. Amin. Luar biasa sekali ya. Jadi memang harapan ataupun target dari Pak Andi ini untuk mengembangkan usahanya, yang beliau merupakan juga putra daerah yang usaha. Karena memang dulu itu gula itu dari luar ya kebanyakan ya, tergerak karena kebutuhan pasar di Klaten sendiri sangat besar ya Pak Andi ya. Karena hujan, kita vlognya geser aja ya. Yuk, ini alami guys, nggak disetting hujan. Nah kita dari belakang aja yuk Pak Eko. Oke, jadi Pak Andi ini merupakan seorang putra daerah yang punya mimpi besar untuk berdikari istilahnya Pak ya, berdiri di kaki sendiri, membangun usaha di tanah kelahiran. Kalau bagi saya sendiri hampir sama kayak Pak Eko berarti ya, mengembangkan usaha dari sini, dari tanah kelahiran, dan mungkin udah terasa kesuksesannya. Tapi ngomong-ngomong kayaknya ini basah guys, maju lagi guys, alami ya vlognya ya, alami guys. Nah itu berarti untuk nama usahanya sendiri apa Pak? Nama usaha saya UGM, Usaha Gula Manis ya. Kalau perusahaan saya namanya CV Bangkit Jaya Pak. Bangkit Jaya. Cuman populernya disebut UGM ya. UGM, Usaha Gula Manis, jangan sampai salah ya. Bukan Universitas Gadjah Mada ataupun usaha golek mertua, tapi usaha gula manis. Dan ngomong-ngomong ternyata untuk barangkali nanti ada yang owner atau apa yang punya anak gadis, Pak Andi ini juga punya anak yang nggak kalah ganteng sama Pak Andi loh. Jadi
tadi udah dapat bocoran, katanya memang truk ini juga Pak Andi siapkan untuk sang putranya Pak Andi ya? Iya, untuk anak saya, biar lebih giat bekerjanya dan biar semangat untuk membesarkan perusahaan kami, Pak. Wah, ternyata dari remaja ya memang udah dididik untuk membesarkan usaha dan langsung dibelikan truk baru. Untuk kalian pasti yang nonton pengen kan? Yang gitu, yang bagus gitu Om. Ya. Jadi untuk perusahaan yang besar itu memang masa transisi dari misalkan Pak Andi dan nanti akan digantikan oleh anaknya, kalau nggak diajari dan disiapkan dari awal itu nanti akan kurang pas. Kelamaan nih Pak ya. Jadi Pak Andi masih muda, sang putra sudah menguasai, Pak Andi jadi ayem. Gitu Pak ya? Ya, betul. Itu trik juga untuk pengusaha ya. Jangan sampai udah hanya dimanjakan anaknya, udah terlanjur sampai tua, terus belum bisa nerusin eman-eman Pak ya? Betul, ya. Oke. Nah, untuk gulanya sendiri Pak Andi, untuk pemasaran kemana aja ini Pak? Sementara pemasaran lokal Klaten, Pak, lokal kota Klaten. Klaten, Solo, Jogja cuma itu. Harapan saya nanti bisa sampai ke Semarang, Jawa Timur gitu Pak, harapan saya. Gitu. Ya nanti doain aja untuk Pak Andi bersama UGM-nya. Kalau nanti udah semakin besar, mungkin untuk teman-teman Ripus ya Pak ya, atau pengusaha transportasi yang lain bisa juga ikut ngambil muatannya di Pak Andi ya. Siap. Biasa seperti itu Om. Udah sering lihat itu story-nya itu kadang unit manapun siapapun biasanya itu unit kirim atau ngambil gitu Pak Andi ya. Ya, betul Pak. Nanti kapan-kapan juga Om Irul mau coba untuk kantor ekspor, kira-kira kalau muat gula muat berapa ya? Oh siap. Ya Pak ya? Bisa siap. Pak ya? Siap. Nanti ditunggu videonya Om Irul ke Klaten, kalau yang nggak tahu Klaten ini pokoknya dekat-dekat sama Jogja, antara Jogja dan Solo Pak ya? Iya, perbatasan di tengah-tengah Jogja dan Solo Pak. Ya, itu menjadi apa ya? Pusarnya antara Jogja dan Solo, karena Jogja dan Solo. Jembatannya antara Jogja dan Solo Klaten itu. Oke, mungkin itu aja Pak ya. Pak Eko nambahin lagi masalah unitnya. Gini, saya juga nanti untuk menambahin untuk masalah unitnya ya, terutama pasti yang tadi ditunggu-tunggu pasti di channel Irsyad Putra itu tentang unit ini. Habisnya berapa? Untuk kelengkapannya apa saja yang dipasang di unit ini. Nah, itu biasanya yang jadi pertanyaan. Itu unit itu menghabiskan berapa juta? Yang paling sering kepo ya? Biasanya itu. Pasti nomor satu dari harga Pak ya? Nah, betul. Harga, wah masuk, harganya masuk, dapatnya apa? Wah dapatnya ini masuk, terus baru nanti besok sini ya, pesan aja langsung. Dan di sini harganya coba Om Irul biar tanya sama Pak Andi ini nggak settingan nggak apa, biar tahu nanti Pak Oan dari para pemirsa harganya berapa Om. Nah ini Pak Andi. Jadi saya nggak ngomong yang ngomong bukan untuk saya, truk tapi yang lain mungkin truk Kanjeng Mami itu kan saya tahu ya, karena memang saya udah dekat dengan Kanjeng Mami. Nah kira-kira untuk truk yang Pak Andi ini memang dari awal ini merupakan menjadi inspirasi warna hijau kantor ekspor juga ya. Hijau walaupun hijaunya nggak sama. Ngomong-ngomong budgetnya ini berapa untuk bangun truk ini Pak Andi? Kemarin sama Pak Eko sekitar 170 juta Pak. 170 dapat sekomplit ini ya? Iya betul. Dari interior juga variasi full motoris Pak ya? variasi full motornya, dan untuk kualitas cat juga sama-sama punya Om Irul itu menggunakan Siken juga. Betul. Ya. Saya tahu ini karena saya melihat prosesnya juga dikawal langsung dari Siken Automobile Pak ya? Ya, betul. Jadi insya Allah kalau saya ini Pak Adi mandi itu ketika mau kontes sama pulang kontes. Tapi kalau pas di sini itu kan nanti berdebu kotor, tapi kalau dicuci itu langsung kelihatan selingnya Pak. Tapi karena catnya kualitasnya ya Pak ya. Jadi untuk mungkin karena posisi hujan, nanti reviewnya setelah hujan aja. Kalau saya sambil nunggu bagian settingan audionya kan harus ada settingan sebelum pulang. Kan gitu. Nanti yang konsumennya itu terutama Pak Andi ya, itu settingan audionya itu suaranya mau yang seperti apa, mau yang atau yang biasanya kan ada itu Pak, settingan kan kalau Pak Andi misal suka dangdut, settingannya pasti beda. Kalau mutarnya lagu itu misal reggae atau rock itu kan biar di setting sesuai selera customer aja. Siap. Oke. Mungkin cukup sekian video bincang-bincangnya Om Irul dan Pak Andi dan saya tentang unit ini. Untuk selanjutnya nanti kita lihat dari video sinematiknya dulu.
bosku. Dan di dalam itu masih ada ya, misalkan untuk Pak Andinya itu masih dikasih tutorial untuk menyalakan audio. Menyalakan audio, menyeting audio. Itu masih Sesuai proses selera. sama bikin audio. Dan untuk spek yang digunakan tadi ya Om ya, ini udah detailnya bisa langsung aja dilihat tadi video sinematiknya, diamati kelengkapannya dan apa itu satu persatu, karena hujan nggak bisa review satu Om ya. Karena di video pas kontes juga udah ada sih Pak ya. Betul. Mungkin walaupun nggak sedetail ini karena kontes videonya panjang, mungkin kita ambil cuplikan-cuplikan, tapi mungkin udah ada juga ya. Oke, kalau misalkan ada yang minat ingin membuat konsep truk modifikasi dengan konsep pribadinya, boleh dituangkan di sini. Kami kembangkan bersama Om Irul Explorer dan tim 86 bosku. Yang penting kita duduk bareng di sini, karena enak kalau duduk bareng di dunia nyata Pak ya, bukan di WA ataupun di DM Instagram ya pastinya ya. Betul. Oke, cukup sekian Om ya. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.